ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat alam semesta. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar, dalam hadis yang panjang, salah satu khutbah beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahlul jannati thalathah, penghuni surga ada tiga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kabar gembira dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap mukmin, setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tentu mengharapkan dan menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu hadis qudsi, a'adtu li'ibadis salihin, aku sediakan, aku siapkan surga, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi hamba-hambaku yang saleh.
ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Yang dimana nikmat yang begitu besar tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, bahkan tidak terlintas di dalam hati manusia. Begitu besar pahala, nikmat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karenanya hendaklah berlomba-lomba untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ciri tersebut, kelompok tersebut, golongan tersebut yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzu sultanin muqsit muwaffaq, yaitu seorang yang memiliki wilayah tanggung jawab, seorang yang memiliki tanggung jawab pada suatu wilayah. Dia menjadi seorang pemimpin, pejabat, baik itu kecil maupun besar, baik itu dia memimpin sebuah negara, bahkan kepala rumah tangga merupakan pemimpin. Kullukum mas'ulun, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang, di mana dia mendapatkan amanah, yaitu memimpin sebuah wilayah. Tentunya kepemimpinan ini juga tidak serta-merta nikmat yang mudah, amanah yang mudah yang dipikul oleh seseorang. Ada syaratnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu muqsit, dia adil. Dia berlaku adil selama kepemimpinannya. Dia memberikan hak-hak masyarakat. Seorang pemimpin negara, dia memberikan hak-hak kepada warga negaranya. Seorang pemimpin perusahaan, dia memberikan hak-hak kepada karyawannya, dan seterusnya. Bahkan keutamaan yang luar biasa. Mereka pemimpin merupakan salah satu yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya adalah imamun adil, yaitu seorang pemimpin yang adil. Wa iyyakum wadh-dhulm. Ketahuilah, jauhlah kalian yang namanya al-zulm, fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman tersebut merupakan kegelapan di hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang mendapat amanah, maka dia menjalankan amanah tersebut al-muwaffaq, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan taufik, yang senantiasa jabatan kepemimpinan tersebut digunakan untuk Islam, untuk syariat Islam, untuk kepentingan agama Islam, terlebih lagi untuk hak kaum muslimin. Golongan yang kedua yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim. Seseorang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang rahim, yang penyayang, di mana seorang tersebut memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang lembut kepada keluarganya, dia tidak kasar ucapan maupun perbuatannya, likulli dhi qurba, kepada keluarganya, baik itu orang tua,
baik itu saudara, baik itu karib kerabat, bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muslim, dan kepada seluruh kaum muslimin. Ini adalah sifat yang dimana senantiasa orang tanamkan pada dirinya, lemah lembut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau ya Muhammad memiliki hati yang keras atau kasar, maka orang sekelilingmu akan senantiasa menjauhi, akan senantiasa lari, karena kelembutan itu tidaklah berada pada suatu kecuali suatu tersebut dihiasi dengan kelembutan. Dan sebaliknya, jika kelembutan tersebut hilang dari seorang, hilang dari sesuatu, maka jeleklah suatu tersebut. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hamba yang penyayang. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Orang yang memiliki kasih sayang senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya irhamu man fil ard, sayangilah apa-apa yang ada di bumi. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita semua. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak kejadian-kejadian yang waliyadu billah jatuh kepada perkara yang buruk, bahkan pembunuhan disebabkan lisan yang kasar dan perbuatan yang kasar. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang menghiasi dirinya, lisannya, bahkan perbuatannya dengan lemah lembut. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang tersebut. Ini adalah golongan kedua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghuni surga. Dan yang terakhir adalah rajulun afifun muta'affif dhu iyal. Bahwasanya seorang yang afif, seorang yang miskin, akan tetapi dia menjaga kehormatannya. Kemiskinan tersebut tidak menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tidak memiliki apa-apa, kemudian dia memiliki tanggung jawab, yaitu keluarga, istri dan anak-anaknya, tapi dia menjaga kehormatannya, dia menjaga untuk tidak mendapati hal-hal ataupun harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga dirinya, dia menjaga istri dan anak-anaknya agar tidak mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seorang tersebut dengan statusnya yang mungkin dipandang rendah oleh sebagian manusia, tapi dengan status tersebut dia menjaga dirinya, dia menjadikan status tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak zaman sekarang ini orang-orang berlomba untuk meraih apa yang dia inginkan, walaupun itu menghalalkan
apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaklah kita menjadi salah satu dari 3 golongan tersebut. Hendaklah kita senantiasa menjaga diri kita. Karena hakikatnya kita semua hidup di dunia ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah akhirat. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah akhirat. Khairu wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu tertentu dijadikan bagi mereka orang-orang yang ingin meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibadah di waktu tertentu, di waktu tersebut tidak sama dengan di waktu yang lain. Di antaranya yaitu waktu Arafah, di mana kita dianjurkan, disyariatkan kita berpuasa bagi orang yang tidak berhaji di yaumi Arafah, di mana hari ketika para hujjaj, para haji wukuf di Arafah. Nabi SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah, pahala puasa di hari Arafah, kata Nabi Muhammad SAW, ahtasibu ala Allah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa tersebut, ayukaffira sanata allati qablah wallati ba'dah. Dengan puasa Arafah, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa seorang pada 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Ya lal khasarah, sungguh merugi bagi mereka yang tidak mengambil kesempatan tersebut. Puasa sehari, kata Nabi Muhammad SAW, pahalanya yang akan menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Dan Yaum Arafah, hari Arafah itu di Indonesia jatuh pada hari Ahad. Oleh karenanya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lewatkan hari Ahad nanti, melainkan kita dalam keadaan puasa, melainkan kita mendapatkan pahala Arafah, puasa Arafah yang menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala wa sallu wa sallimu ala nabiyyina Muhammad كما قال الله تعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى
والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.